Sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain Anton, polisi juga menangkap 3 tersangka lain yang merupakan kru dari band J-Rocks. Sebagian dari kru J-Rocks yang ditangkap merupakan pemasok narkoba dari D yang hingga saat ini masih buron. Sementara drummer J-Rocks ditangkap sebagai pengguna. Dalam penangkapan ini polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kilogram lebih. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Ya, berhasil kita amankan. Kronologisnya berawal dari adanya laporan informasi masyarakat. Ya, adanya laporan informasi yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Labuan Tanjung Priok. Ya, berhasil mengamankan seseorang. Inisialnya adalah M, di daerah kosnya di daerah Kemayoran. Ya, inisial M ini ditemukan satu paket ganja kering, yang kemudian dilakukan pendalaman dari mana mendapatkannya. Tersebut satu nama lagi inisialnya D, ini sementara masih jadi DPO. Ya. Jadi mendapatnya dari D, ini adalah DPO, dan mengaku pernah menerima sekitar 1 kilogram ganja kering yang kemudian dia menjual kepada beberapa orang yang ada. Salah satunya dia menyebutkan ada M, ya, DN, ya. Salah satunya adalah DN. DN ini adalah kru daripada band JR ini. Ya, jadi DN ini yang pernah memesan 1 kilogram. Nah, kemudian DN ini sebagai penjual, tetapi menjualnya sementara masih kita baru dapati, dia baru menjual kepada kru-krunya yang ada di band JR sendiri. Ya, salah satu krunya, personil dari JR ini adalah drummer daripada JR, inisialnya adalah ARK. ARK juga membeli dari DN. Ya. Tertangkapnya drummer J-Rocks membuat panjang daftar selebritas yang terjerat narkoba. Berbagai alasan dilontarkan para pesohor yang mengonsumsi narkoba. Ada yang hanya untuk mengisi waktu luang hingga menambah stamina untuk bekerja. Banyaknya artis yang ditangkap gara-gara narkoba tidak lantas membuat jera artis lainnya untuk mengonsumsi narkoba. Artis Catherine Wilson ditangkap polisi di rumahnya pada 17 Juli lalu dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu selama 2 bulan terakhir sebelum ditangkap untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Keket akhirnya menjalani rehabilitasi berdasarkan dari hasil asesmen. Ada pula aktor Dwi Sasono diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengonsumsi ganja. Dwi kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada 19 Juli 2019, komedian Nunung dan suaminya Ian juga ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan sabu di kediaman mereka kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu seberat 0,36 gram dan alat hisapnya. Hasil penyelidikan, Nunung mengaku sudah mengonsumsi sabu selama 20 tahun. Sementara suaminya telah menggunakan narkoba selama 24 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Selain pasangan suami istri, 2 anak juga tewas dalam kondisi mengenaskan. Diduga mereka menjadi korban pembunuhan. Warga Dukuh Klemben, Desa Duwet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga.
Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak ditemukan dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Di lokasi warga melihat ceceran darah termasuk di garasi. Warga yang mencurigai bau busuk dari dalam rumah memeriksa dan menemukan 1 keluarga yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Tadi maghrib itu tetangga kok bau nggak enak itu, akhirnya sama-sama memberanikan diri, dikiranya kan di sini ada kolam ikannya, tahu-tahu kok enggak kolam ikan, akhirnya memberanikan diri masuk, ternyata ada. Polisi yang datang langsung memeriksa lokasi. Setelah 1 jam, 4 jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Semuanya masih diidentifikasi, ya kan. Nanti setelah ada, nah nanti kita baru identifikasi, baru kita cek semuanya, kita ya setelah TKP lah, setelah TKP, ya kita duduk bersama-sama kembali cepat terungkap. Kasus ini kini ditangani Polres Sukoharjo. Polisi masih mendalami dugaan penyebab kematian korban, termasuk motif dan pelaku pembunuhan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, Abe dan juga pemirsa, ini pelaku pembunuhan 1 keluarga di Sukoharjo tersebut, informasi terbarunya sudah ditangkap oleh jajaran kepolisian. Betul. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menjamret tas istrinya sendiri karena cemburu. Pelaku pun harus meringkuk di penjara setelah istrinya lapor ke polisi. Berbekal laporan korban, anggota Polsek Rapocini menangkap Robi di kediamannya di Jalan Dangko, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Di rumah Robi, polisi menyita kartu ATM dan surat kelengkapan kendaraan dan sejumlah emas sebagai barang bukti. Polisi menangkap Robi lantaran menjamret barang berharga milik istrinya sendiri saat berkendara bersama anaknya. Robi mengaku nekat merampas harta benda korban lantaran kesal dan cemburu melihat istrinya sedang dekat dan berduaan dengan laki-laki lain. Status pelaku dan korban diketahui masih suami istri, namun telah lama berpisah karena masalah komunikasi dalam rumah tangga mereka. Jadi pelapor ini dengan korban merupakan suami istri karena suaminya ini merasa merasa cemburu karena dia menganggap bahwa dia bersama dengan laki-laki lain. Dia melihat sama orang laki lain. Iya. Berdasarkan laporan korban, pelaku pun dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.